Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ikhwan wa akhwati fillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah di mana Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya. Manusia secara fitrah Allah telah menciptakannya baik dia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Misi diri seorang muslim sebagai seorang individu, dia harus memiliki akidah yang lurus, melaksanakan ibadah dengan benar, serta memiliki moral yang baik. Di saat keberadaan seseorang sebagai muslim mengharuskannya agar benar-benar menjadi seorang muslim dalam berakidah, beribadah, serta bermoral, maka ia juga dituntut bekerja keras agar masyarakat di sekitarnya menjadi masyarakat muslim. Tidak cukup dengan menjadi seorang muslim sendirian tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Sebab di antara pengaruh yang ditumbuh kembangkan oleh Islam dalam diri manusia saat ia beriman dan berbuat baik adalah memiliki kepedulian kepada orang lain, mau berdakwah, memberi nasihat, dan perhatian kepadanya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man bata walam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang menghabiskan malamnya tanpa menaruh perhatian terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan mereka. Berdasarkan prinsip di atas, maka ada satu tanggung jawab baru yang harus diemban, yakni membangun masyarakat muslim dan menyampaikan Islam kepada masyarakat. Dalam hal ini, langkah konkret pertama yang harus ditempuh adalah membangun keluarga sendiri terlebih dahulu menjadi keluarga muslim. Artinya, membawa misi Islam ke dalam lingkungan masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Kemudian menyebarkannya kepada sanak keluarga, dimulai dari yang terdekat. Inilah cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213 sampai dengan 215 yang artinya, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Karena itu, kewajiban pertama yang harus dipikul oleh seorang muslim setelah kewajiban terhadap diri sendiri adalah bertanggung jawab atas keluarga, rumah, dan anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dengan demikian, untuk menunjang kesuksesan dalam membangun sebuah keluarga muslim, Islam memberi petunjuk praktis ke arah itu. Islam memaparkan sejumlah faktor dan sarana yang dapat memudahkan jalan untuk menyelesaikan tanggung jawab dan merealisasikan tujuan tersebut. Adalah yang pertama, bertanggung jawab atas pernikahan. Pernikahan harus didasari oleh niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya untuk membangun keluarga muslim, melahirkan keturunan yang soleh, sanggup mengemban amanah, dapat mewujudkan, melahirkan, dan menjaga kesinambungan hidayah. Dalam surat Al-Imran ayat 34, Allah berfirman di antara penggalan ayatnya, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, sebagian satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lainnya. Di antara tujuan pernikahan adalah menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 3 golongan yang pasti mendapatkan pertolongan Allah adalah orang yang berjihad di jalan Allah, hamba sahaya yang terikat perjanjian yang ingin menyelesaikan tebusan dirinya, dan orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Tabrani, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi. Orang yang telah menikah berarti telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk menjaga setengah agama yang lainnya. Di antara tanggung jawab berikutnya atas pernikahan yang telah dilakukan, yang akan dilakukan adalah selektif dalam menjatuhkan pilihan pada wanita atau laki-laki yang akan dipersunting sebagai pendamping hidup dan teman perjalanan di dunia. Hal ini harus berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Pilihlah istri yang baik karena asal keturunan itu bercampur. Dalam riwayat lain dinyatakan perangai orang tua turun kepada anak-anaknya. Dalam riwayat lain juga dinyatakan, maka nikahilah orang-orang yang sepadan dan nikahkanlah keluargamu dengan mereka. Berikut di antara tanggung jawab atas pernikahan adalah memilih calon istri yang memiliki akhlak yang baik dan salihah, meskipun kurang dalam segi harta dan kecantikannya. Kita berpikir untuk ikhwan dan sekarang untuk akhwat, memilih calon suami yang memiliki akhlak yang baik dan saleh meskipun kurang dalam segi harta dan ketampanannya. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, jangan nikahi wanita karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu akan membuatnya celaka. Jangan pula menikahinya karena harta. Bisa jadi hartanya itu akan membuatnya angkuh. Tetapi nikahilah wanita karena kesolihan agamanya. Seorang budak wanita yang buruk rupa dan miskin, tetapi baik agama, lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara tanggung jawab atas pernikahan yang lainnya
adalah ia selalu berhati-hati agar tidak melanggar perintah Allah dalam masalah pernikahan ini. Juga ia menjaga diri dari muka Allah Subhanahu wa taala dan balasannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menikahi wanita karena memandang kemuliaannya, maka Allah akan membuatnya semakin lemah. Barang siapa menikahi wanita karena memandang hartanya, maka Allah akan membuatnya semakin miskin. Barang siapa menikahi wanita karena ia berasal dari keluarga terhormat, maka Allah akan membuatnya semakin terhina. Dan barang siapa menikahi wanita karena benar-benar ingin menjaga pandangan dan memelihara kemaluan atau menyambung tali silaturahim, maka Allah akan membuat wanita itu sebagai berkah baginya dan membuatnya menjadi berkah bagi wanita itu. Setelah menikah, maka pasangan suami dan istri harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa sajakah? Tentunya dengan memilih istri yang baik bukan berarti lepas tanggung jawabnya terhadapnya setelah menikah. Namun sebaliknya, tanggung jawab besar justru menanti sejak resepsi pernikahan dilaksanakan. Karena itu, banyak tanggung jawab baru yang harus ditunaikan setelah menikah. Antara lain adalah ia berbuat baik kepada istri dan mempergaulinya dengan cara yang baik pula, supaya terbangun kepercayaan di antara keduanya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Dalam hadis riwayat Tirmizi, akmalul mu'minina imana, ahsanhum akhlaqan wa altafuhum bi ahlihi. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik perangainya dan paling lembut terhadap istrinya. Berikutnya, setelah menikah, tanggung jawab tersebut adalah membina hubungan dengan suami atau dengan istri, tidak hanya sebatas hubungan seks atau nafsu, namun sebelum itu semuanya di antara keduanya harus terbangun kesamaan pikiran, kesamaan dan emosi. Keduanya membaca bersama-sama, menjalankan sebagian ibadah bersama-sama, mengatur pernak-pernik keluarga bersama-sama. Kemudian ada kesempatan-kesempatan tertentu yang digunakan untuk bermanja dan bermain. Mengenai hubungan ibadah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu agar mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sedangkan dalam surat Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bermanja dan bersantai, Rasulullah SAW memberi contoh dengan mengajak Aisyah radhiyallahu anha berlomba memacu kuda. Adapun mengenai saling membantu dalam menyelesaikan urusan di dalam rumah, Rasulullah SAW pernah melakukan beberapa hal di rumahnya, seperti memperbaiki terompah atau sendalnya sendiri. Berikutnya, tanggung jawab setelah menikah adalah membina semua hubungan yang terjalin baik dengan istri ataupun dengan yang lainnya harus senantiasa selaras dengan ajaran syariat, sehingga hubungan itu tidak boleh mengorbankan Islam atau dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yuti'u imra'atan fi ma tahwa illa kabbahu Allahu fin nari." Tidak ada seorang laki-laki yang tunduk kepada keinginan nafsu wanita kecuali Allah akan menjerumuskannya ke dalam neraka. La yalqallaha ahadun bidhanbin a'dhama min jahalati ahlihi. Tidak ada orang yang menjumpai Allah dengan dosa yang lebih besar dari kebodohan keluarganya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ta'isa abduz zawjah." Binasalah orang yang menjadi budak istrinya. Kita lanjutkan. Setelah kita menikah dan memiliki keturunan, maka ada tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak. Sebenarnya, sukses melaksanakan pernikahan, memilih pendamping hidup yang soleh ataupun solihah, dan membangun perpaduan suami istri dalam koridor Islam sangat berpengaruh dalam pendidikan anak. Tentunya pendidikan anak yang paling ideal adalah pendidikan yang Islami. Sebaliknya, kegagalan dalam membangun pernikahan yang Islami dan salah dalam memilih pendamping hidup sangat berpotensi melahirkan dampak-dampak negatif yang bisa jadi sangat fatal dan mengancam seluruh sendi kehidupan dalam berumah tangga. Apapun bentuk kontradiksinya dalam berumah tangga akan menular secara langsung dan cepat pada kualitas pendidikan dan jiwa anak, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan penyimpangan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, faktor utama yang menunjang terciptanya pendidikan Islami terhadap anak adalah membangun pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang Islami. Pada dasarnya, hasil yang ingin dicapai dari lahirnya sebuah keluarga muslim yang baru adalah melahirkan keturunan yang soleh. Hal ini hendaknya kita munajatkan, kita langitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbing kita semuanya dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74 berikut ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap bayi terlahir dengan fitrah. Jika kelahirannya disambut dengan perangkat pendidikan yang benar, maka anak akan menjadi anak yang soleh. Namun, jika ia tumbuh di tengah asuhan orang tua yang selalu bertolak belakang dan menyimpang dengan nilai-nilai Islam, maka orang tua ini akan mewariskan kondisi yang sama kepada anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, "Yuladul waladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi." Setiap bayi yang terlahir berada dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Muttafaqun alaih. Karena itu, Islam sangat menegaskan dan menekankan agar anak dididik dengan baik. Orang tua menyediakan segala sarana perangkat, kondisi, serta menciptakan lingkungan, serta mencari lingkungan yang mendukung terlaksananya pendidikan yang baik tadi. Rasulullah SAW bersabda, beberapa hadis berikut adalah mencerminkan tentang urgensi atau pentingnya pendidikan anak yang Islami. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, la ayyu'addibar rajul waladahu khairun lahu min an yasaddaqa bisa. Seseorang yang mendidik anaknya adalah jauh lebih baik daripada bersedekah dengan satu sok. Dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladan min nahalin afdala min adabin hasanin."
Tidak ada hasil yang lebih baik yang dipetik oleh seorang ayah dari anaknya daripada akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan pendidikan yang baik. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia meninggal, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara: bersedekah yang pahalanya tetap mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Inilah urgensi mengapa kita harus mendidik anak itu dengan pendidikan yang baik, karena anak itu adalah investasi dan manifestasi dunia dan akhirat. Berikut akan dijelaskan bagaimana karakteristik Baitul Muslim, khasaisul Baitul Muslim. Mengapa demikian? Agar ini menjadi panduan anak-anakku yang solih dan soleha dalam membina rumah tangga kelak di kemudian hari. Berikut panduan bagaimana kita membentuk keluarga yang islami. Baitul Muslim atau keluarga yang islami adalah komunitas misali dari sebuah masyarakat islami dan daulah Islamiyah. Sebuah Baitul Muslim dibangun atas azas akidah yang bersih atau ketauhidan kita yang benar dan lurus, didasari juga dengan ibadah yang sahih, akhlak yang lurus, serta memiliki fikrah Islamiyah yang kokoh. Demikianlah azas bagaimana keluarga Muslim mampu membangun Baitul Muslim ini dengan baik, sesuai dengan tuntunan. Baitul Muslim atau keluarga Islami, ia adalah sebuah perwujudan dari makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Pondasi pertama dalam menegakkan Baitul Muslim adalah memelihara aspek tauhid. Sebuah rumah tangga berstatus Islami manakala azas penegakannya didasari tauhidullah, sebab seluruh orientasi hidup ini akan sangat ditentukan oleh asas yang satu ini. Dari sinilah maka Rasulullah SAW mensyariatkan penanaman ketauhidan kepada umatnya dimulai sejak usia dini, yaitu ketika manusia baru terlahir dari rahim sang ibundanya untuk diazankan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Rafi berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adana fi udhunil Hasan ibnu Ali hina waladathu Fatimah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan pada telinga Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ketika Fatimah radhiyallahu anha melahirkannya.
Pondasi yang kedua adalah sebuah baitul muslim atau keluarga yang islami hendaknya memperhatikan ibadah dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana islami yang tercermin dari keluarga muslim adalah ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya menumbuhkan suasana tersebut adalah dengan pembiasaan. Untuk terwujudnya hal tersebut, maka antara sesama anggota keluarga harus saling menopang. Dalam upaya menumbuhkan kebiasaan gemar beribadah pada anak-anak, maka ajaklah mereka ke masjid. Bila datang bulan Ramadan, latihlah mereka untuk berpuasa, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, Muru awladakum bis-salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahul Hakim. Perintahkan anak-anakmu menjalankan sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun, dan jika sudah berusia 10 tahun, pukullah. Jika tidak mau melaksanakan, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Pondasi yang ketiga dalam membina baitul muslim atau keluarga yang islami adalah dengan menyemai nilai-nilai akhlakul karimah. Bagaimana menanamkan sifat amanah, muraqabah atau merasa dalam pengawasan Allah, sidik atau kejujuran, dan lain sebagainya. Penyangga utama rumah tangga islami setelah tauhid dan ibadah adalah akhlakul karimah. Akhlak adalah pangkal kedamaian dan sakinah sebuah keluarga. Bila anggota keluarga telah tertanam dalam perilakunya sifat amanah, jujur, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindak tanduknya, maka kalau di dunia ini ada surga, maka itulah surga. Rasulullah SAW bersabda, Su'ila Rasulullah SAW an aktari ma yudkhilun nasal jannata ba'da taqwallah. Qala husnul khuluq. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Faktor yang paling banyak menyebabkan seorang manusia masuk ke surga setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhlakul karimah. Perhatikan dua kisah berikut ini. Yang pertama, suatu pagi buta seorang ibu penjual susu berkata pada putrinya, "Nah, campurkan saja susu itu dengan air agar menjadi banyak." Khalifah Umar tidak akan tahu. Maka sang anak yang telah dididiknya dengan kejujuran dan muraqabatullah dengan santun menjawab, "Mohon maaf, Bu, kalau Amirul Mukminin tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui." Kisah yang kedua adalah suatu siang di sebuah lembah di luar Madinah, Umar radhiyallahu anhu berjumpa dengan seorang penggembala kambing yang sedang mengembalakan ratusan gembalanya. Lalu Khalifah Umar bin Khattab bertanya, "Hai Abdullah, bolehkah aku beli seekor kambing saja untuk?" Jawab pengembala itu, "Tidak Tuan, kambing-kambing ini bukan milik saya." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Bukankah gembalaanmu sangat banyak? Andai kata berkurang seekor saja, maka tuanmu tidak akan mengetahuinya." Jawab pengembala, "Benar Tuan, pemilik kambing ini tidak tahu, tapi di mana Allah?" Demikian dua kisah yang sangat menginspirasi, dan dari kisah-kisah tadi semoga ini menjadi bekal untuk kita bagaimana
mendidik anak-anak kita agar mereka semuanya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang jujur, anak yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala tindak tanduknya. Pondasi yang keempat agar Baitul Muslim ini bisa tegak adalah penuh perhatian. Seorang laki-laki soleh, ia begitu perhatian pada istrinya, berkata santun, memenuhi kebutuhannya, serta mencintainya, selalu mengayomi agar istrinya selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari seorang wanita solihah, ia selalu menyenangkan suami, mentaati perintahnya, dan menjaga kesucian dirinya, berpesan kepada suaminya di pagi hari dan menanyakan keadaannya di sore hari. Keduanya sangat perhatian akan keselamatan anak-anaknya, mentarbiahnya dengan tarbiyah Islami, memberikan makan dengan rizki-rizki yang halal. Demikianlah Rasulullah SAW mencontohkan kebaikan perhatiannya terhadap keluarga dalam segala hal, sehingga beliau Rasulullah SAW menyatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu semua adalah orang yang paling baik perhatiannya terhadap keluarganya, dan aku Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik di antara kalian perhatianku terhadap keluargaku. Pondasi yang kelima dalam membentuk Baitul Muslim atau keluarga yang Islami adalah penuh perhatian dan bersemangat dalam berpartisipasi memenuhi kewajiban-kewajiban dakwah dan merasa mulia dengan dakwah. Karakter dan sifat spesifik dari keluarga Islami adalah keterikatannya dengan dakwah. Ia adalah keluarga dakwah itu sendiri. Cukup bagi kita melihat rumah tangga Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Setiap a'dha dari rumah-rumah pembesar Islam ini saling berkompetisi, saling bertanding, saling berlomba, ingin berbuat yang terbaik untuk Islam. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang begitu bangganya dengan dakwah Islam ini di tengah menurunnya moralitas sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ayan qusul Islamu wa ana hayyun." Akankah Islam ini menjadi lemah sedangkan saya masih hidup? Dan inilah Umar radhiyallahu anhu berkata, "Man talabal izzata bighairi ma azzana Allah bihi adzallana." Barang siapa mencari kemuliaan dengan selain apa yang Allah telah muliakan kita, maka kita akan hina. Simaklah apa yang dikatakan oleh Ibunda Al-Khansa radhiyallahu anha kala menerima berita syahidnya keempat putranya. Beliau berkata, "Alhamdulillahilladzi syarrafani biqatlihim, asallahu ayyajma'ana jami'an fil jannah." Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan orang seperti aku ini dengan syahidnya putra-putraku. Semoga Allah berkenan kumpulkan kami semua di surga. Yang keenam, pondasi agar kita mampu memelihara Baitul Muslim dengan baik adalah dengan memelihara ajaran Islam dalam setiap urusan rumah tangga, baik dalam urusan pakaian, makanan, minuman, tidur, bangun, berzikir, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Sungguh tak satu pun urusan kehidupan manusia ini yang tidak diatur oleh Islam. Sebuah keluarga Islami, ia akan menjalankan perannya dalam mengaplikasikan nilai-nilai agung, didasari sebuah pernyataan. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Rabbku, menjadikan Islam sebagai aturan hidupku, dan menjadikan tuntunan Rasulullah sebagai
rujukan utamanya. Ia sadar bahwa keselamatan hanya dengan mengikuti sunnah Rasulnya. Imam Malik rahimahullah berkata, as-sunnatu mithlu safinah Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah Rasulullah SAW itu ibarat perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Saat terjadi taufan, maka barang siapa yang naik, maka selamatlah ia, dan barang siapa tidak mau menaikinya, maka tenggelamlah ia. Berikut pondasi bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang islami adalah menjaga kebersihan dan keindahan rumah. Sungguh keindahan Islam itu sebagiannya diperankan oleh keluarga islami karena ia senang dengan kehidupan yang bersih dalam perilakunya, pakaiannya, makanannya, usahanya, dan sebagainya. Ia sadar bersih adalah pangkal keindahan. Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Allah itu maha baik, maha mencintai kebaikan. Benteng yang ke-8 adalah membentengi rumah dari pencemaran akhlak. Di dalam membangun keluarga yang islami, maka hal ini menjadi peringatan, menjadi warning, menjadi rambu-rambu agar kita mampu menghalau akhlak yang buruk di antara kehidupan keluarga yang islami ini. Di antara tantangan yang berat dihadapi keluarga muslim saat ini adalah serangan ghazwul fikri, sehingga hampir setiap rumah kita tak terhindar dari panah-panah beracun yang dilepaskan oleh musuh-musuh Islam. Maka sebuah kesadaran Islam atau al-wa'yul islami harus terus dihidupkan melalui interaksi yang intens terhadap nilai-nilai Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar agar nuansa keislaman rumah, anak-anak, lingkungan, dan seluruh aktivitas kita mampu terbentengi dari pencemaran akhlak. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Pondasi ke-9 dalam membangun rumah tangga yang islami adalah menjaga dan memelihara status dan haknya masing-masing. Di antara karakteristik keluarga islami adalah terpeliharanya status dan hak masing-masing anggota keluarga. Ada ayah, ia sebagai pemimpin dan bertanggung jawab seisi rumah akan keselamatan mereka. Ia punya hak untuk dihormati dan ditaati selagi perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada ibu, ia mengayomi anak-anak, mengasuh, menumbuhkan kesejukannya, dan membahagiakan. Dan ia punya hak untuk dimuliakan. Dan ada anak-anak, mereka butuh kedamaian, butuh bimbingan, butuh perawatan, butuh pengasuhan. Mereka pun punya hak atas statusnya untuk disayangi. Disinilah letak cerminan dari arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa yang diajarkan kepada keluarga-keluarga mukmin dan keluarga muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk hati
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Ke-10, pedoman dalam membangun keluarga yang islami adalah sederhana dalam ma'isyah, artinya tidak berlebih-lebihan. Al-basatoh atau kesederhanaan menjadi karakteristik Islam, sehingga penerjemah Islam secara aplikatif yaitu Rasulullah SAW demikian sederhana dalam kehidupannya, tidak pelit dan tidak juga boros, terbaik dalam memberi nafkah. Sifat inilah yang diturunkan oleh Al-Quran ke dalam dada setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya, tiap akan mengerjakan sholat atau tawaf sekeliling Ka'bah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Maksud dari makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, maksudnya adalah jangan melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Yang ke-11, bagaimana membina rumah tangga yang islami adalah menjaga hak tetangga dan saudara dalam dakwah. Keindahan karakter keluarga islami juga tercermin dalam interaksi sosial masyarakatnya. Cukuplah Rasulullah SAW sebagai teladan kita untuk kita pegangi arahannya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tetangga kita ada di antaranya memiliki 3 hak, ada yang 2 hak, dan ada yang memiliki 1 hak saja. Adapun yang memiliki 3 hak adalah dia seorang muslim, kerabat, juga rumahnya dekat dengan rumah kita. Sedangkan yang memiliki 2 hak adalah ia adalah seorang muslim dan tinggalnya dekat dengan kita. Sedangkan yang 1 hak saja adalah di mana ia rumahnya dengan kita, namun masing-masing mereka menuntut untuk ditunaikan hak-haknya. Hak sesama muslim itu ada 6, bila berjumpa memberi salam, bila diundang menghadirinya, bila meminta nasihat memberi nasihat, bila bersin mendoakannya, kemudian membaca hamdalah dan doakanlah. Bila sakit, jenguklah, dan bila ia meninggal dunia, maka antarkan sampai ke makamnya. Demikian pembahasan kita di daring yang ke-7 ini. Yuk kita semuanya berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa aulada min ahli al-Qur'an wa adkhilna al-jannatal firdausil a'la. Amin amin ya mujibas sa'ilin.